Selamat pagi adik-adik, kita bertemu kembali untuk ibadah bersama dalam ibadah online ini. Bagaimana kabarnya? Ini Dino dan Fufu juga sudah siap ya. Kalian juga siap-siap ya, duduk yang rapi. Nah, kita mau ibadah sama-sama. Dino mau sapa kalian juga. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian tetap baik-baik saja dan sehat ya. Bagaimana ujian ulangan kemarin di sekolah? Walaupun online pasti bisa ya. Semoga sukses, oke? Tuhan memberkati. Ya adik-adik, kita siap, kita nyanyikan lagu Saat Ini Ku Datang Lagi. Kita sama-sama dalam sikap berdoa. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah. Tuhan Yesus, mohon urapan kuasa Roh Kudus buat kami semua. Persiapkan kami untuk kami boleh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan selama ini yang Tuhan sudah memelihara kami, dan juga kami rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk adik-adik, kita akan lanjut, kita nyanyikan pujian. Kali ini di medley ya, artinya disambung, bersambung. Kita nyanyi 3 lagu. Yang pertama, lagu Dalam Kristus Kita Bersaudara, disambung dengan Ku Cinta Keluarga Tuhan dan Yesus Cinta Saya. Kalian tepuk tangan ya nyanyinya. Itu salah satu musik juga, musik alam dari Tuhan buat kita ya, pakai tangan bisa. Yuk siap-siap ya. Dalam Yesus
Mari kita siapkan hati bersama-sama, kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Dalam sikap berdoa ya. Lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kini saatnya kami akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Mohon pertolongan Tuhan, urapan Tuhan buat kami semua untuk bisa mengerti firman yang akan disampaikan oleh Cici Novem, agar semua yang disampaikan semuanya berasal dari Tuhan Yesus Kristus saja dan menolong kami untuk bertumbuh berakar semakin kuat di dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi di ibadah sekolah minggu daring bersama Ero Kids GKRI Mangga Besar. Nah adik-adik, kita kan 1 bulan ini sudah membahas tema-tema tentang keluarga. Masih ingat nggak? Ya, waktu itu kita pernah membahas tentang menanamkan karakter Kristus dalam keluarga. Lalu, keluarga yang takut akan Tuhan, menjaga kerukunan dalam keluarga, dan keluarga yang melayani Tuhan. Nah, kalau adik-adik sudah menanamkan semuanya itu, keluarga kalian pasti menjadi keluarga yang berbahagia. Cinovem hari ini akan bercerita tentang keluarga yang berbahagia. Kisah ini diambil dari kitab Rut pasal 1 sampai pasal 4. Mari kita simak sama-sama. Perhatikan ya. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Sehingga Bapak Elimelek, istrinya Ibu Naomi, dan 2 anaknya Kilion dan Mahlon pergi meninggalkan Betlehem dan tinggal di daerah Moab. Tapi pada suatu hari Bapak Elimelek meninggal. Ibu Naomi dan kedua anaknya sangat sedih. Ketika Kilion dan Mahlon sudah dewasa, mereka menikah dengan Rut dan Orpa, gadis dari Moab. Sepuluh tahun kemudian, Kilion dan Mahlon meninggal. Mereka sekarang hanya bertiga. Rut dan Orpa memilih tinggal bersama Naomi, tidak mau pulang ke rumah orang tua mereka. Kemudian, terdengar kabar bahwa Tuhan sudah menurunkan hujan di Betlehem, sehingga tersedia banyak makanan. Naomi pun berkemas untuk pulang ke tempat asalnya, yaitu Betlehem. Rut dan Orpa mengikuti Naomi untuk pulang ke Betlehem. Ketika mereka sedang di jalan, Naomi menyuruh Rut dan Orpa pulang ke rumah keluarga mereka masing-masing. Orpa akhirnya kembali ke Moab, sedangkan Rut tetap ikut dengan Naomi ke Betlehem. Ibu Naomi berkata, "Rut, sebaiknya kamu kembali ke Moab, mengikuti Orpa. Tidak perlu ikut denganku ke Betlehem."
Rut menjawab, "Aku tidak mau kembali ke Moab, sebab kemana engkau pergi, kesanalah aku pergi. Kemana engkau bermalam, di situ jugalah aku. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Di Bethlehem sedang musim panen. Orang yang mempunyai ladang menyewa pekerja untuk memotong gandum. Gandum yang tercecer boleh diambil oleh orang yang membutuhkan. Sesuai dengan firman Tuhan di Imamat 23 ayat 22. Demikian pula Ibu Naomi dan Rut yang saat itu tidak memiliki makanan. Rut meminta izin kepada Ibu Naomi. "Ibu, biarkanlah aku pergi ke ladang untuk memungut gandum yang tercecer dari tangan penuai." Sahut Ibu Naomi, "Pergilah anakku." Rut belum mengenal orang-orang di Bethlehem. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi dan di ladang siapa ia boleh memungut gandum. Tetapi Tuhan memimpin Rut sehingga ia pergi ke ladang milik Boas, yang masih sanak saudara dengan Bapak Elimelek, suami Ibu Naomi. Rut berjalan di belakang para penyabit dan memungut gandum sejak pagi hari tanpa mengenal lelah. Rut ini rajin sekali ya adik-adik. Boas yang sedang memperhatikan Rut pun berkata, "Di sini saja kau kumpulkan sisa-sisa gandum selama musim panen. Hamba-hambaku akan bersikap baik kepadamu. Mereka akan memberi minum kalau kamu haus." Rut bertanya, "Mengapa Tuhan begitu baik kepada saya, sedangkan Tuhan belum mengenal saya?" Jawab Boas, "Karena aku sudah banyak mendengar bagaimana kau mengasihi Naomi." Dan ketika sudah waktunya makan siang, Boas juga mengajak Rut untuk makan bersama para hamba Boas. Setelah Rut pergi untuk melanjutkan memungut gandum, Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, "Biarkanlah Rut setiap hari memungut sisa-sisa gandum di sini. Jangan diganggu. Bahkan, kamu harus dengan sengaja menjatuhkan gandum itu agar dipungut oleh dia." Ketika hari sudah malam, Rut pulang menemui Ibu Naomi sambil membawa keranjang yang penuh dengan gandum. Dan Rut memberitahu Ibu Naomi bahwa ia bekerja di ladangnya Boas. Ibu Naomi memberitahu kepada Rut bahwa ketika seseorang meninggal, kerabat terdekatnya harus mengurus keluarganya. Kerabatnya ini harus menebus mereka. Dan Boas adalah salah satu kerabat penebus mereka, dan menyuruh Rut untuk tetap di dekatnya. Maka Rut pun tetap di dekat Boas. Boas makin hari makin menyukai Rut. Dan Boas membeli tanah Elimelek, lalu mengurus Ibu Naomi dan Rut. Kemudian Boas meminta Rut untuk menikah dengannya. Mereka pun menjadi sebuah keluarga yang berbahagia. Tuhan mengaruniakan Boas dan Rut seorang anak laki-laki bernama Obed. Dialah ayah Isai. Dan Isai adalah ayah Daud, Raja Israel. Adik-adik mungkin bertanya-tanya, katanya Cinove mau cerita tentang keluarga yang berbahagia. Tapi kok di ceritanya ada kelaparan, ada kematian, ada yang gak punya makanan. Nah adik-adik, kita tinggal di dunia yang telah jatuh dalam dosa. Sehingga kita sering mendapatkan kesusahan dan kesulitan. Terus bagaimana ya caranya supaya keluarga kita bisa hidup bahagia? Yang pertama, kita harus seperti Rut, setia menemani Ibu Naomi dan mengasihi Allah. Kita juga harus setia dan mengasihi Allah. Jangan lupa berdoa, baca firman Tuhan, dan rajin sekolah minggu ya adik-adik. Dan yang kedua,
Seperti Ruth mengikuti semua petunjuk dan perintah Ibu Naomi dan Tuhan, kita juga harus mentaati semua perintah Tuhan. Seperti ayat hafalan kita hari ini, yang diambil dari Ulangan 28 ayat 2. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kita ulangin sekali lagi ya. Coba adik-adik yang laki-laki ikutin Cinohem sekali lagi. 1, 2, 3. Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sekarang coba adik-adik yang perempuan. Yang keras ya, suaranya ya, yang keras ya. Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sekarang mari kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus selalu melindungi dan mengasihi kami. Terima kasih juga untuk semua berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hari ini kami dapat belajar dari Ruth yang selalu mengasihi Tuhan dan mentaati perintah Tuhan. Kami juga Tuhan mau menjadi anak-anak yang selalu mengasihi Tuhan dan taat akan perintah Tuhan. Tolong kami Tuhan, juga agar kami dapat mentaati orang tua kami dan dapat mendengarkan nasihat orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang menolong kami semua melalui semua pencobaan yang ada saat ini Tuhan. Tuhan berkati juga orang tua kami agar dapat selalu diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik. Untuk minggu kelima ini, karena masih minggu keluarga, kita akan bikin prakarya, bikin bunga tulip. Bunga tulip ini nanti kita bisa kasih ke mama. Bahan-bahannya adalah kertas origami warna merah dan hijau. Warna merah ini bisa diganti dengan warna pink, kuning, terserah dengan bunga warna kesukaan adik-adik. Kita gunting ya. Kita akan memulai prakarya bunga tulip ini. Pertama-tama kita ngambil yang warna merahnya dulu. Ini kita lipat berbentuk menjadi segitiga. Oke, seperti ini. Setelah kita lipat menjadi segitiga ini kita cari tengahnya. Cuma kita cari titik tengahnya saja di sini. Sini adik-adik. Kalau kita sudah ambil tengahnya ini kita lipat ke atas. Agak miring ya adik-adik ya. Seperti ini. Karena kita membentuk segitiga seperti ini ya. Dan ini sama. Di titik yang tadi kita ambil tengah titiknya itu, kita lipat lagi ke samping seperti ini. Sudah seperti ini, kita balik. Kita lipat di sini. Ini lipatnya kecil aja adik-adik, nggak usah gede-gede. Kira-kira ya. Kita lipat seperti ini. Juga sisi sini ya, kita lipat juga. Sama ya adik-adik ya, kanan dan kiri harus sama. Kita lipatnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita balik nih. Sudah jadi ya bunga tulipnya ya. Mudah kan adik-adik ya. Nah, setelah kita bikin bunga tulipnya, kita akan bikin daun batang ini ya. Ini kita ambil warna hijaunya.
Sama seperti tadi, kita lipat segitiga ya. Setelah kita lipat segitiga, kita buka seperti ini. Ini kita lipat, ini kan ada garisnya adik-adik, kita lipat ke tengah. Ya, seperti ini. Sisi satunya lagi juga kita lipat. Ketemu di sini ya. Rapi begini. Ini kita lipat lagi. Seperti ini. Ini ujungnya lancip ya. Nah, sudah ini yang sebelah sini ya. Kita lipat lagi masuk ke dalam. Dan begini ya. Ini kita lipat lagi yang ininya. Ini ya. Jadi ujungnya juga lancip di sini. Sini juga sama. Kita lipat. Nah, sudah seperti ini. Yang di sininya kita lipat lagi ke dalam. Ya, kita bikin kecil lagi. Nah, kita lipat lagi ke dalam. Seperti ini. Yang sebelahnya juga kita lipat lagi. Nah, ini mesti pelan-pelan nih adik-adik, biar ujung di sininya kelihatannya lancip di sini. Ujung ininya biar lancip ya. Ini kita tekan biar rapi. Sudah ya adik-adik ya. Kalau sudah kayak gini, ini kita lipat jadi dua begini. Nah, kita tekan-tekan biar rapi ya adik-adik ya, biar rapi seperti ini ya. Nah, sudah seperti ini kita lipat kedua, lipat dua, biar ujung ini ketemu dengan ujung ini. Kita lipat seperti ini. Sudah kita lipat seperti ini, kita lipat lagi ke dalam ya, lipat lagi ke dalam. Ini kita keluarin dikit adik-adik, kita keluarin. Nah, seperti ini jadi kita kita keluarin begini. Nah, ini jadi berbentuk garis ya di ujung begini. Kalau udah lihat nih, ini kita tarik. Nah, jadi adik-adik, bunga tulip yang ini, ujungnya ini ya, ujungnya ini adik-adik, ini adik-adik gunting dikit aja, gunting dikit. Seperti ini. Jadi kan dia bolong ya adik-adik ya. Nah, ada lubangnya di sini. Ini kita buat masukin ininya. Bunga tulipnya sudah jadi. Mudah bukan adik-adik caranya? Selamat mengerjakan dan berikan ke mama papa kalian. Tuhan memberkati. Terima kasih.